Nah itu 4 alasan untuk menjadi YouTuber itu alasan saya. Kalau alasan teman-teman yang lain ya beda orang ya beda beda alasan tuh lur. Alasannya nih sini Norno ya wit kambil wit gedang. Wi alas itu alasan. Yang satu mengisi waktu luang, yang kedua pengen terkenal, yang ketiga memasarkan produk. Produknya apa, jualan apa. Ibarat kita toko kelontong, ada apa-apa. Jadi iklannya, guys, ini saya lagi menata dagangan, guys. Ini ada merending, ini ada jipang, ini ada tahu. Awal Januari 2022, lur. Rasa malas setelah datang ini. Mau ke kebun yo gahay. Mau bikin konten kok males ini. Daripada rasa males ini menular ke penonton, lebih baik kita ndongeng aja lur. Ndongeng ke cah cilik. Ini loh alasan saya menjadi YouTuber lur. Sampai channel saya 2. Apa nyambut gawe ngurusi channel lain. Ya tidak lur. Menurut saya tidak begitu menyita waktu menjadi YouTuber itu. Kita loh, tapi ya ada syaratnya. Untuk membuat tutorial itu, video tutorial tidak harus sudah monetisasi channelnya, tapi ya kalau bagusnya ya sudah monetisasi. Jadi yang diutarakan atau dibagikan itu yang pernah dialami gitu. Jadi YouTuber pemula 2022. Ini alasan Kang Mul Ae jadi YouTuber lur. Yang satu jelasnya ya mengisi waktu luang. Apa ranti gawean Kang? Ngisi waktu luang ya punya kerjaan lur. Di desa itu banyak kerjaan, tapi jalan uangnya itu kalau kita bertani ya bisa, lahan masih banyak lahan kosong. Kalau lahan kita sudah penuh, kalau di desa saya di Sempu Ngebel Ponorogo ini sistemnya orang-orang zaman dahulu itu kita bagi hasil dengan yang punya lahan lebar. Khususnya ibarat menanam ubi kayu ya, mendapatkan hasil 1 kintal nanti dibagi 2 dengan yang punya lahan dan yang menanami gitu. Wis mbuh lur, gambar iki lampune lampu alami lampu saka cendhela gampangane. Wis mbuh gambare piye. Modele wis ora usah dipikir. Lah mengisi waktu luang itu ibarat kita ke kebun, durasi kita di kebun 2 jam, terus kita buat video 10 menit. Nanti nyampe rumah, kan di rumah kebanyakan ada sinyal wifi toh sekarang. Kalau tidak ada sinyal wifi ya kita ke rumahnya Pak RT. Pak RT tidak punya sinyal wifi ya ke rumahnya Pak RW. Pak RW tidak ada sinyal wifi ya ke balai desa. Pasti ada. Balai desa tidak ada ya kita ke alun-alun. Pasti ada itu sinyal wifi. Kalau alasan kita untuk mengupload itu repot, ya itu mengisi waktu luang. Ngisi waktu luang. Terus yang kedua itu kebanyakan orang, tapi ini yang kedua ini saya tidak memakai ini. Yang kedua ini pengen terkenal. Saya tidak pengen terkenal. Terkenal itu untuk apa ya lur? Ya barangkali ya kalau yang nonton itu ibarat kata saya tinggal di Ponorogo, yang nonton itu orang Jakarta. Berarti kan orang Jakarta, wah di Ponorogo ada orang ya namanya Kang Mul Ae punya 2 channel. Setelah itu yang ketiga memasarkan produk lur. Produk lah Kang Mul bakulan apa ora bakulan lur, bakulan video. Bakulannya video. Tidak lur ya kini kalau tetangga kita atau saudara kita itu ada yang jualan dan itu layak kita promosikan bisa lah. Contohnya Kang Mul apa? Contohnya itu teman saya juga tetangga saya ada jualan bibit durian, bibit alpukat. Itu kalau saya ada waktu memang saya juga mencintai tanaman lur. Jadi ya pengen mereview tentang bibit itu ya, bibit manggis, bibit apa itu. Barangkali ada 1 atau 2 penonton lokal, kan saya tinggal di Ngebel Ponorogo. Barangkali ada yang Ponorogo, Madiun, Pacitan ataupun Ngawi bisa sekilas menonton. Wah ternyata di Sempu Ngebel ada
penjual bibit yang sangat murah ya. Nah, itu kan bisa juga toh kita promosi. Dan saya juga berterima kasih kepada Mas Ruslan Gablok Sempung Ngebel Ponorogo. Saya ya kadang bila ada waktu itu saya bikin video di kebunnya, juga di lapak jualannya. Dan saya juga sering itu lur, bener ya, disuruh Kang Mul kalau mau nanam itu ambil apa yang pengen ditanam gitu. Tapi kadang saya itu ya males. Kalau pengen menanam itu kalau musim kemarau itu kan kadang kalau kita menanam lebih dari 20 pohon, berarti kita harus menyiapkan air yang banyak gitu dan harusnya dekat rumah. Terus alasan yang keempat itu kebanyakan orang penghasilan. Sama lur, saya juga. Ini yang keempat ini sama, pengen penghasilan. Saya sudah membuat konten sampai jungkir balik itu. Mengejar $100 pertama itu lur memang sulit banget bagi saya. Apalagi siapa sih Kang Mul itu pengen gaji dolar. Ternyata itu kalau menurut saya amati, saya pahami ya lur. Kita memang dari tutorial kebanyakan YouTuber itu, kita membuat konten itu satu niche. Ibarat pertanian ya pertanian terus, ibarat bangunan ya bangunan terus, mancing ya mancing terus, satu niche konten gitu lur. Jadi berurutan dari video 1 sampai seterusnya selama jadi YouTuber satu konten. Jadi nyambung gitu loh dari urutannya. Tapi tidak untuk channelnya Kang Mula ini terlanjur campur-campur, ya tak teruskan campur-campur saja. Makanya saya bikin tutorial juga di kamar ini. Nah, untuk channel yang satunya kan sudah saya buktikan bahwa satu niche konten itu lebih cepat berkembang lor. Seperti Durian Ngebel Ponorogo itu channelnya. Itu adminnya Kang Mul AE juga itu. Nah, itu 4 alasan untuk menjadi YouTuber itu alasan saya. Kalau alasan teman-teman yang lain ya beda orang ya beda alasan tuh lor. Alasannya nih sini Norno ya wit kambil wit gedang. Wi alas itu alasan. Yang satu mengisi waktu luang, yang kedua pengen terkenal, yang ketiga memasarkan produk. Produknya apa, jualan apa. Ibarat kita toko kelontong, ada apa-apa. Jadi iklannya, guys, ini saya lagi menata dagangan, guys. Ini ada merending, ini ada jipang, ini ada tahu. Itu juga bisa dan banyak yang sudah monet dan bisa menghasilkan uang tambahan untuk beli permen lur. Bukan untuk beli mobil ya, jangan terlalu beranggapan bahwa kalau sudah monetisasi itu kita langsung digelontorkan oleh dolar, mencair tiap bulan masuk ke rekening kita. Jangan mimpi lur, bangun dari tidurmu. Realitas saja, kita sebagai YouTuber pemula tidak usah terlalu berpikir ambisi yang terlalu besar loh. Jadi kita bikin video itu di mana saja dan kapan saja bisa. Tidak harus muluk-muluk, alah kita harus setting begini. Kita harus tata dengan baik sebagai YouTuber pemula untuk mendapatkan penonton yang loyal, yang anti skip itu harus gini. Tidak perlu. Semampunya saja dan seadanya kita gitu loh. Tidak usah dipaksakan. Kita tidak bisa menjadi orang lain. Kita jadi diri sendiri saja lur. Kalau batas kemampuanmu seperti itu, kamu bikin semaksimal mungkin bisa jadi 1 atau 2 video. Habis itu ya bluk lagi lur, ngeblank lagi. Kembali lagi ke awal mula, bisanya gitu ya gitu aja. Tidak usah ngoyo. Kita perlu garis bawahi ya, tidak usah ngoyo. Gitu aja. Jadi kita berjalan apa adanya saja. Kalau kesehariannya di kebun ya kebun saja. Kita mencangkul, kita berjalan, kita apa bisa bikin video. Kalau mukbang ya tidak harus mukbang yang mahal-mahal. Mukbang nasi pecel pun jadi. Jadi untuk menjadi YouTuber pemula di tahun 2022 tidak perlu ribet lur. Yang utama itu kita mulai saja. Tidak usah terlalu memikirkan ini itu dan seterusnya.
Pokoknya kita mulai saja bikin video terbaik kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sebisanya. Masalah HP ya sepunyanya, punyanya apa ya itu. Sinyal WiFi sudah saya bahas tadi. Tentang konsep ya apa saja kalau belum menemukan satu niche konten. Ibaratnya satu ya campur-campur enggak apa-apa. Tapi ya harus sabar gitu. Terus bagaimana ya untuk memulainya? Tapi aku malu Kang untuk menampilkan wajah di depan kamera HP dan di publik. Ya tidak usah ditampilkan, kita bikin apa ya? Kalau kita wisata ya kita syuting saja tempat wisatanya dan kita isi suara. Dan harusnya memang aturan dari pihak YouTube-nya itu dalam satu video itu kalau bisa ya ada wajah kita, menampilkan wajah kita dan menampilkan suara kita kalau tidak wajah kita. Ya seperti itu lur dongengnya di awal tahun 2022. Untuk YouTuber pemula tetap semangat dan yang ingin jadi YouTuber tetap semangat dan segera mulai bikin video dan upload. Biar Kang Mul A ini ada temennya dibully gitu loh. Persiapkan telinganya untuk mendengarkan ini dan itu dari sana dan sini. Semangat terus YouTuber pemula dan sukses.